Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tematik 2, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 4. Sebelum memasuki materi baru, Ustazah akan membahas tugas pada pembelajaran 3, yaitu memasangkan gambar dan bilangan di halaman 28 buku 3 serangkai. Di sini terdapat beberapa lambang bilangan, di antaranya 1. 303, 2. 353, 3. 350, 4. 431, dan 5. 430. Dan terdapat gambar kaleng yang sudah tersusun. Gambar kaleng pertama terdapat 300 kaleng. Nah, Ustazah mau menjelaskan bagaimana cara menghitung susunan kaleng tersebut. Sebelum kita berhitung, perlu kita ketahui bahwa 1. Kaleng satuan, 2. Kaleng satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kaleng puluhan. Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, dalam satu susunan terdapat 10 kaleng. Sama artinya, setiap susunan terdapat 10 kaleng, seperti gambar berikut. Jadi, baris pertama berjumlah 100, baris kedua berjumlah 100, dan baris ketiga juga berjumlah 100. Totalnya menjadi 300. Gambar kedua berjumlah 3 kaleng. Gambar ketiga berjumlah 50 kaleng. Ustazah ingatkan, setiap susunan terdapat 10 kaleng, seperti gambar berikut. Gambar keempat berjumlah 30 kaleng. Gambar kelima berjumlah 400 kaleng. Setiap baris terdapat 100 kaleng. Baris pertama sampai baris keempat berjumlah 100 kaleng. Nah, total semuanya adalah 400 kaleng. Jadi, lambang bilangan 303 dipasangkan dengan gambar 1 dan 2. Lambang bilangan kedua 353 dipasangkan dengan gambar 1, 2, dan 3. Lambang bilangan 350 dipasangkan dengan 1, gambar 1 dan 3. Lambang bilangan 431 dipasangkan dengan gambar 5, 4, dan 6. Lambang bilangan 430 dipasangkan dengan gambar 5 dan 4. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi baru, yaitu 1. Mengenal lambang bilangan cacah. 2. Menemukan ungkapan dalam teks bacaan. Mengenal lambang bilangan cacah. Dengarlah cerita berikut di buku 3 serangkai halaman 30 tema 1. Mengenal lambang bilangan cacah. Nina dan temannya bernama Sari pergi ke perpustakaan sekolah. Mereka sama-sama akan meminjam buku cerita. Nina meminjam buku cerita yang tidak terlalu tebal. Buku cerita yang akan dibaca Nina memiliki halaman sebanyak 54. Sari juga meminjam buku cerita di perpustakaan. Buku cerita yang dipinjam Sari memiliki halaman cukup tebal. Sari membaca buku cerita yang berjumlah halaman 76. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat, apakah termasuk ratusan, puluhan, atau satuan.
Perhatikanlah gambar berikut ini pada halaman 31 buku 3 serangkai. Di sini ada bilangan 54. Untuk lebih mudah menghitungnya, kita pisahkan dulu antara puluhan dan satuan. Cara menghitungnya adalah setiap susunan terdapat 10 kaleng. Begitu pula dengan susunan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing terdapat 10 kaleng dalam satu susunan. Total jumlahnya adalah 50-an, sama dengan 50. Sedangkan 4 adalah satuan. Kesimpulannya, 54 terdapat 50-an dan 4 satuan. 54 sama dengan 50-an ditambah 4 satuan. 54 sama dengan 50 ditambah 4. 50 adalah puluhannya dan 4 adalah satuannya. Nah, di sini Ustazah mau kasih contoh. Di sini ada bilangan 315. Di bilangan 315 terdiri atas 300-an, 1 puluhan, dan 5 satuan. 315 sama dengan 300-an ditambah 1 puluhan ditambah 5 satuan. 315 sama dengan 300 ditambah 100 ditambah 15. Hasilnya 315. 3 adalah ratusan, 1 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Kata ungkapan. Masih ingatkah Ananda apa itu kata ungkapan? Kata ungkapan adalah kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Contohnya, buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. 2. Buah hati. Buah hati artinya anak atau anak tersayang. Nah, di sini Ustazah mau bacakan sebuah puisi di halaman 18 buku Luqmanul Hakim yang berjudul Abi. Engkau adalah ayah yang mulia, mencari nafkah yang halal buat kami, sangat berhati-hati dalam segala hal, menjadikan kami tenang lahir dan batin. Engkau adalah ustadz kami, mengajar kami ilmu yang bermanfaat, sangat berhati-hati dalam mendidik kami, menjadikan kami kokoh dan berbekal ilmu. Kami bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, menjadikan engkau Abi dan ustadz kami, dan kutitipkan doa untuk Abi, semoga diampuni dosa-dosa orang tua kami. Karya Muwahhid Kandari. Puisi ini merupakan ungkapan terima kasih seorang anak kepada ayahnya. Sekian materi pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.